Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya. Di konten kali ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk membahas tentang Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah atau kita menyebutnya Tahun Baru Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Karena Tahun Hijriah atau Tahun Islam ini mengingatkan kita semua akan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, orang-orang Yahudi sangat mengagumi dan mengagungkan Nabi Musa alaihi salam. Karena itu mereka, yaitu orang Yahudi, mulai penanggalan kalendernya sejak masa kenabian Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Nasrani sangat mengagumi dan mengagungkan Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka mulai penanggalan kalendernya sejak Nabi Isa dilahirkan. Dan orang-orang Islam sangat mengagumi dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sangat wajar sekali apabila tahun barunya itu diawali sejak masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, penanggalan kalender Hijriah diawali sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kala itu salah seorang gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari merasa bingung surat mana yang datang lebih dulu, surat mana yang diberikan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab yang datang lebih dulu. Akhirnya beliau mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita membuat kalender Islam? Karena kami bingung ketika ada surat dari baginda, dari Amirul Mukminin, surat mana yang datang lebih dulu. Setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh sahabat Rasulullah waktu itu, dan para sahabat Rasulullah ada yang mengajukan bahwa kalender Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada juga yang berpendapat, wahai Amirul Mukminin, alangkah lebih baiknya kalender Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Ada juga yang berpendapat, wahai Amirul Mukminin, alangkah lebih baiknya lagi apabila kalender Islam diawali sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengajak diskusi sahabat lainnya, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib setuju untuk yang ketiga, yaitu penanggalan kalender Hijriah diawali sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada sedikit perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalender Masehi digunakan atau perhitungannya itu menurut pergerakan matahari, dan jumlah hari dalam setahunnya itu ada 365 hari. Sedangkan kalender Hijriah perhitungannya itu dilakukan sesuai orbit bulan mengitari bumi atau kalender bulan atau bulan atau komariah disebutnya, dan jumlah harinya dalam setahun ada 355 hari. Jadi ada perbedaan 10 hari antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sahabat sekalian yang baik sekali hatinya,
Tadi setelah Umar bin Khattab mendengarkan persetujuan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, maka beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab menentukan bahwa kalender Islam dimulai sejak tanggal 1 Muharram tahun 622 Masehi. Jadi kalender hijriahnya 1 hijriah, tahun 1 itu sama dengan tahun 622 Masehi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, sesuai dengan ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, jelas dalam ayat tadi disebutkan ada 4 bulan haram. Pada bulan haram tersebut yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Pada 4 bulan itu dilarang terjadinya peperangan dan perselisihan. Nah, sahabat, di momen tahun baru Hijriah sekarang ini yang diawali yaitu tanggal 1 Muharram, marilah kita introspeksi diri. Jadi tahun baru ini kita jadikan momentum buat kita semua untuk lebih memperbaiki diri kita, untuk lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Apa saja itu? Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam bisa selamat dari banjir bah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam bisa selamat dari api yang menyala-nyala. Yang keempat, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan paus pada tanggal 10 Muharram. Cucu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Husain bin Ali menjadi korban di padang Karbala, dan dia mati atau meninggal terbunuh pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa pada bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kemuliaan bulan Muharram harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Jadi mari kita coba lakukan hal-hal yang baik. Yang pertama, perbanyaklah memberikan sedekah, terutama kepada keluarga kita. Dan ingat sahabat, bulan Muharram juga dikenal dengan lebarannya anak yatim. Dan biasanya orang-orang khususnya di negara Indonesia pada bulan Muharram ini selalu memberikan sedekah kepada anak yatim sambil mengelus kepalanya dan memberikan doa-doa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu orang yang sangat menyayangi anak yatim. Yang kedua, amalan yang harus dilakukan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, sebaik-baik saum atau puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa tanggal 10 Muharram. Jadi alangkah baiknya kita melakukan puasa di bulan Muharram ini. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis
puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Jadi sehari sebelum saum Asyura ada saum Tasu'a. Ini pun diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, perbanyaklah taubat. Jadi jadikan momentum untuk selalu mengingat-ingat dosa kita, introspeksi diri, mawas diri, tahu diri dengan hal apapun yang terjadi pada kita. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sebagai manusia biasa, kita tak akan luput dari yang namanya khilaf dan alfah. Kita pun menyadari bahwa kita tidak pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pun sahabat tidak mau untuk masuk ke nerakanya Allah. Jadi kita senantiasa harus bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ilahi ilastulil firdaus si wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Dari lagu Al-Iqtiraf tadi jelas ya sahabat, bahwa ternyata dosa kita itu sangat banyak, bahkan lebih banyak dari pasir yang ada di gurun pasir sana ataupun di pinggir pantai. Sudah selayaknya kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang baginda Nabi kita lakukan. Walaupun Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, dan kata Allah juga berbudi pekerti yang agung. Setiap hari, setiap malam, setiap detik Rasulullah SAW selalu memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, di momen atau di saat tahun baru Hijriah ini, saya ingin mengajak sahabat semuanya. Tadi yang pertama, hayu kita perbanyak sedekah dan jadikan momen ini sebagai lebarannya anak yatim. Sayangi anak yatim. Yang kedua, lakukan puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, dan lakukan puasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Dan yang terakhir, yang keempat, perbanyaklah bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Dan tahun-tahun yang lalu jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan yang lebih baik. Sahabatku sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.